Pernah merasa hidup terasa sempit, hati gelisah, dan doa seolah tak sampai ke langit? Bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena kita kurang istighfar. Jika satu dosa saja bisa menggelapkan hati, lalu bagaimana dengan dosa yang tak pernah kita tangisi dengan istighfar? Allah berjanji, siapa yang memperbanyak istighfar akan diberi jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka. Tapi, sudahkah kita membuktikannya? Kita sibuk mencari solusi kemana-mana, padahal kunci pertolongan ada di lisan kita. Astagfirullah. Jika tulisan atau video ini mengetuk hati Anda, jangan simpan sendiri. Mari sebarkan kebaikan. Like sebagai tanda syukur. Subscribe agar lisan kita terus diingatkan pada Allah. Share supaya pahala istighfar ini mengalir ke orang lain. Tulis di komentar, Astagfirullah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Coba tulis di kolom komentar, berapa kali hari ini Anda sudah beristighfar? Semoga setiap komentar menjadi saksi di hadapan Allah. Satu klik bisa jadi sebab hidayah seseorang. Like, subscribe, dan share karena boleh jadi pahala yang mengalir dari konten ini menjadi penolong kita di hari hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang, yang membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi hamba-hambanya, tanpa melihat seberapa besar dosa yang pernah diperbuat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam taubat, istighfar, dan penghambaan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan hidup yang penuh ujian dan kelalaian ini, tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa dan khilaf. Hati menjadi keras, jiwa terasa sempit, dan hidup seringkali kehilangan ketenangan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya tenggelam dalam keputusasaan. Dia menghadiahkan kepada kita satu amalan yang ringan di lisan, namun sangat besar dampaknya bagi kehidupan dunia dan akhirat, yaitu istighfar. Melalui istighfar, dosa-dosa dihapus, hati dibersihkan, rezeki dilapangkan, dan jalan keluar dibukakan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungi keutamaan istighfar berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk dan penuh harap. Istighfar bukan sekadar ucapan astaghfirullah di lisan. Ia adalah pengakuan jiwa akan kelemahan, kerendahan hati seorang hamba di hadapan Robnya, serta pengharapan penuh kepada keluasan rahmat Allah Zuljalal. Dalam istighfar terkandung tauhid, adab, taubat, dan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Zuljalal menciptakan manusia dalam keadaan lemah, mudah lupa, dan sering tergelincir dalam dosa. Namun Allah tidak membiarkan hambanya terpuruk tanpa jalan kembali. Dia membuka satu pintu yang tidak pernah tertutup hingga nyawa sampai di tenggorokan. Pintu istighfar dan taubat. Allah Zuljalal berfirman, "Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menzolimi dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah An-Nisa ayat 110. Ayat ini menegaskan bahwa seberat apapun dosa manusia, selama ia kembali kepada Allah dengan istighfar, maka ia tidak akan pernah kehilangan harapan. Istighfar adalah perintah langsung dari Allah. Istighfar bukan sekadar amalan sunnah atau pilihan pribadi. Ia adalah perintah langsung dari Allah, bukan hanya kepada manusia biasa, tetapi juga kepada para nabi. Allah Jalla Sya'nuh berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, serta bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." Quran Surat Muhammad ayat 19.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dijamin ampunan dosa masa lalu dan masa depan. Namun beliau tetap diperintahkan untuk beristighfar. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita yang penuh khilaf, sering lalai dan tak luput dari dosa setiap hari. Jika Nabi yang suci saja diperintah beristighfar, maka kita jauh lebih membutuhkan istighfar dalam setiap waktu. Maka jangan remehkan satu ucapan astagfirullah. Bisa jadi, itulah sebab Allah mengampuni dosa kita, melapangkan hidup kita, dan menyelamatkan kita di akhirat. Istighfar membuka pintu rizki dan kelapangan hidup. Dalam Al-Quran, istighfar tidak hanya dikaitkan dengan ampunan dosa, tetapi juga dengan rizki, keturunan, kekuatan, dan keberkahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Dan Dia akan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar adalah sebab turunnya keberkahan dunia, bukan hanya keselamatan akhirat. Banyak ulama menegaskan bahwa sempitnya rizki, kerasnya hati, dan beratnya hidup seringkali bukan karena kurang usaha, tetapi karena banyaknya dosa yang belum dibersihkan dengan istighfar. Istighfar adalah jalan keluar dari kesempitan. Pernah merasa hati lelah, hidup terasa sempit, dan masalah datang bertubi-tubi? Islam tidak membiarkan kita tanpa jawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membiasakan istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesedihan jalan keluar, dari setiap kesempitan kelapangan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis-hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini adalah penghibur bagi hati yang letih dan jiwa yang tertekan. Allah tidak mengatakan masalah akan langsung hilang, tetapi Allah menjanjikan jalan keluar. Seringkali kita sibuk mencari solusi kemana-mana, padahal kunci pertolongan itu ada di lisan kita. Astaghfirullah. Istighfar adalah obat ruhani yang sering diremehkan, padahal ia adalah solusi dari langit. Maka jangan tinggalkan istighfar, karena bisa jadi satu istighfar yang tulus menjadi sebab Allah mengubah kesempitan menjadi kelapangan. Istighfar membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Dosa bukan hanya catatan hitam di akhirat, ia juga beban berat yang perlahan menggelapkan hati. Semakin sering berbuat dosa, semakin sempit dada, semakin jauh ketenangan dari jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat dan beristighfar, maka hatinya dibersihkan kembali." Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah rahasia mengapa hati terasa gelisah dan doa terasa berat, karena dosa yang belum dibersihkan. Istighfar adalah air yang memadamkan api dosa. Ia melembutkan hati yang keras, menenangkan jiwa yang resah, dan menghidupkan kembali cahaya iman. Maka jangan remehkan istighfar, karena bisa jadi satu astaghfirullah yang tulus menjadi sebab Allah membersihkan hati dan menghadirkan kembali ketenangan dalam hidup kita. Istighfar adalah ciri hamba yang beruntung. Setiap manusia kelak akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Amal akan ditimbang, dan tidak ada yang tahu amal mana yang paling berat di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beruntung bukan karena banyak harta, bukan karena tingginya jabatan, tetapi karena catatan amalnya dipenuhi istighfar. Mungkin sholat kita belum sempurna, sedekah kita belum seberapa, namun istighfar yang ikhlas dan konsisten bisa menjadi tabungan akhirat. Karena setiap astaghfirullah menghapus dosa, menambah pahala, dan bisa menjadi penyelamat saat timbangan amal ditegakkan. Maka perbanyaklah istighfar, agar kelak kita termasuk hamba-hamba yang benar-benar beruntung. Teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling suci. Dosa beliau telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Namun beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, bahkan 100 kali setiap hari. Ini bukan karena beliau banyak dosa, tetapi karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah. Istighfar bukan hanya untuk orang yang merasa berdosa, tetapi untuk orang yang ingin semakin dekat dengan Robnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah meninggalkan istighfar, maka bagaimana dengan kita yang setiap hari tak lepas dari khilaf dan lalai? Maka jadikanlah istighfar sebagai zikir harian kita, agar hati semakin bersih dan jarak kita dengan Allah semakin dekat. Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Di antara semua bacaan istighfar, ada satu doa yang paling agung nilainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya Sayyidul Istighfar, penghulu seluruh istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar adalah doa seorang hamba. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Barang siapa membacanya di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum sore, maka ia masuk surga. Dan barang siapa membacanya di malam hari, lalu meninggal sebelum pagi, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, satu doa dibaca dengan iman dan keikhlasan menjadi sebab masuk surga. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi pengakuan hati akan kelemahan diri dan harapan penuh pada rahmat Allah. Maka biasakanlah membaca Sayyidul Istighfar di pagi dan petang, karena bisa jadi itulah amalan yang Allah jadikan sebab keselamatan kita. Istighfar adalah bahasa cinta hamba kepada Robnya. Ia adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat, bahwa kita berdosa dan Allah Maha Pengampun. Perbanyaklah istighfar di waktu lapang dan sempit, di pagi dan petang, di saat sedih maupun bahagia. Karena bisa jadi satu istighfar yang tulus menjadi sebab Allah mengubah takdir kita menjadi lebih baik. Dan kepada Tuhan mulah tempat kembali. Surat An-Najm ayat 42. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang lisannya basah dengan istighfar, hatinya hidup dengan iman, dan hidupnya dipenuhi rahmat serta ampunannya. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi keutamaan istighfar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita menyadari bahwa istighfar bukan hanya bacaan bagi orang yang berdosa, tetapi kebutuhan setiap jiwa yang ingin dekat dengan Allah. Istighfar adalah jalan pulang, penenang hati, dan kunci pertolongan dari langit. Jangan menunggu dosa besar untuk beristighfar. Jangan menunggu musibah untuk kembali kepada Allah.
Jadikan istighfar sebagai nafas hidup, sebagai zikir yang menemani setiap langkah kita, di waktu lapang maupun sempit, di saat senang maupun susah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang lisannya senantiasa basah dengan istighfar, hatinya lembut dalam taubat, dan hidupnya dipenuhi keberkahan serta ampunannya. Semoga setiap astaghfirullah yang terucap menjadi sebab diangkatnya derajat kita dan dihapusnya dosa-dosa kita. Akhir kata, marilah kita tutup dengan doa. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala khilaf dan dosa kita, serta mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.